Cerita dibuka dengan latar sebuah kota di Amerika Serikat bernama Nishwa. Malam yang diselimuti salju menggambarkan suasana yang begitu tenang. Di balik ketenangan suasana kota, terdapat seorang pria yang berusaha keluar dari mobil yang sudah hancur akibat kecelakaan. Dan setelah pria itu keluar, selamat datang di channel Seperti Biasa ID. Kali ini gue akan menceritakan alur cerita film thriller yang menceritakan seorang pemuda yang bekerja sebagai pengantar makanan. Namun di tengah jalan dia dipaksa harus menghadapi teror yang tidak pernah terbayangkan. Seperti apa teror yang harus dihadapinya? Semoga alur film ini bisa jadi rekomendasi film terbaik di tahun 2025 buat dulur semua. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Seperti Biasa ID, tempat dimana film gak cuma diceritain, tapi juga dirasain. Cerita gak akan berhenti selama lo masih di sini. Gue Narabias, ayo kita lanjut alur cerita film Delivery Run. Hello, Mr. Leland Shaw. This is Carl Erickson. I'm calling to... Di pagi hari yang cerah, suara penagih hutang terdengar lantang di balik telepon, meminta uang yang dipinjam agar sesegera mungkin dikembalikan. Pria ini bernama Leland Shaw, atau kita panggil saja dia Lee. Saat Lee mendengar suara ketukan di balik pintu, dia pun langsung membukanya. Dan ini adalah Laras. Bersama temannya, Laras datang ke kosan Lee untuk menagih uang yang dipinjamnya. Awalnya Lee meminta perpanjangan waktu untuk membayar hutang karena dia masih belum punya cukup uang. Namun Laras membaca gerak-gerik tubuh Lee dan ternyata benar, Lee menyimpan uangnya di dalam kotak sepatu. Laras pun langsung mengambil semua uangnya, namun uang itu masih belum cukup untuk melunasi hutangnya kepada Laras. Come on. You know that I'm good for the money. I can make it all back. Setelah Laras pergi, Lee bersiap melakukan pekerjaannya sebagai pengantar pizza. Sebelum memulai pengantaran, Lee yang punya kebiasaan tidak pernah mengikat tali sepatunya itu pun selalu berkunjung ke toko barang bekas untuk menjual barang-barangnya demi memenuhi kebutuhan hariannya. I ain't running a pet store. Take the coffee grinder for $20, steak knife 50. Saat bekerja, Lee selalu meminta pengiriman lebih banyak. Alasannya tidak lain karena dia butuh banyak uang untuk melunasi hutang-hutangnya. Ya, meskipun begitu, toko pizza tetap tidak pernah memberinya pekerjaan lebih. In the back. Hey Howard, you got my order? Oh, look who it is. Saat di perjalanan menuju lokasi pengantaran selanjutnya, entah kenapa sebuah truk pembajak salju berhenti di depan Lee seolah akan melakukan sesuatu. Damn psycho. Namun tidak lama setelah itu, dari arah belakang Lee seorang polisi datang dan menegur Lee. Polisi itu bernama Nathan, dan sepertinya mereka sudah saling mengenal. Dan kemunculan Nathan membuat truk besar itu segera pergi. Setelah selesai mengantarkan pesanan, di sela-sela waktunya Lee juga suka nyempetin diri buat datang ke sebuah tempat perjudian. Ya meskipun tidak pernah menang, tapi entah kenapa dia gak pernah kapok buat datang ke sana. Nah, perilaku Lee yang ini tidak patut kita contoh ya lur. Setelah kehilangan banyak uang, Lee kembali melanjutkan pengantaran dan lagi-lagi di tengah perjalanan dia bertemu truk pembajak yang dia temui sebelumnya. Kali ini truk pembajak salju itu tidak mencegatnya, melainkan membuntutinya dari belakang. Dan hal itu membuat Lee merasa cukup gelisah. Setelah truk besar itu menghilang, Lee pun mencoba menenangkan diri di sebuah bar. Dan di sana Lee kembali bertemu dengan Nathan. Lee pun menceritakan apa yang sudah dialaminya. Namun Nathan malah menambah ketakutan Lee dengan menceritakan sebuah kisah pendaki yang hilang dan parahnya lagi, keluhan Lee itu ditanggapinya dengan tidak serius. You know, they should have just watched Deliverance. Your truck driver. See you soon.
Kemudian Lee kembali melanjutkan pengantaran. Kali ini dia harus mengantarkan Pisa ke suatu rumah yang ada di atas gunung. Dan sebelum pergi, Lee sempat bertemu seorang pria dan meminta Lee untuk berhati-hati sebab pegunungan itu terkenal cukup angker dan berbahaya. Going up the mountain, are we, eh? 9 Soviets went out hiking. Singkat cerita, Lee pun tiba di tempat yang dituju, dan situasi di sana terlihat sangat sepi. Hanya ada sebuah amplop berisi uang pembayaran. Lee pun mengambil amplop itu dan menaruh makanan yang dibawanya di dekat pintu. Dan saat Lee kembali ke mobilnya, dia melihat sebuah truk besar terparkir di belakang mobilnya. Lee pun mencoba mengeceknya dan kemudian saat Lee membuka amplop yang dibawanya, ternyata isinya tidak sesuai dengan nota pembayaran. Dengan emosi, Lee pun keluar dari mobilnya dan masuk ke dalam rumah itu. Lee pun mencoba memeriksa rumah itu, namun tidak ditemukan ada tanda-tanda kehidupan di sana. Yang ada hanya sebuah salib perunggu dan dompet yang berisi KTP dan beberapa dolar uang. Tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan itu, Lee pun mengambil salib perunggu itu dan sebuah KTP dari dompet yang ditemukannya tadi. Tidak puas sampai di sana, Lee mencoba masuk lebih dalam. Dan saat tiba di sebuah ruangan, dia terkejut karena melihat seorang wanita dengan tubuh terikat dan mulut terlakban. Lee pun segera melepaskan wanita itu dari ikatan. Namun, sadar bahwa ada yang tidak beres, Lee pun mengikuti langkah wanita itu dan mereka pun segera berlari keluar. Namun, Lee yang ketakutan itu pun langsung masuk ke dalam mobilnya dan menginjak pedal gas sekencang-kencangnya. Saat mobil sedang dipacu, entah kenapa tiba-tiba terjadi masalah. Untungnya di saat yang sama, Lee bertemu dengan Nathan yang sedang berpatroli. Dengan gugup dan ketakutan, Lee pun menceritakan situasinya saat ini. Namun Nathan malah menanggapi hal itu dengan menuduh Lee ngawur. Dan Nathan pun terpaksa memborgol Lee lalu membawa ke mobilnya dengan alasan mabok. Lalu tidak lama setelah itu, truk besar muncul di hadapan mereka. Nathan pun mengambil senapannya dan mencoba memeriksa truk itu. Hey, Leland! Stop! Lee yang berhasil lolos dari kejadian itu kembali memacu mobilnya. Nah, di sini nih gue nggak ngerti nih. Gue agak bingung yang awalnya Lee berhenti karena mobilnya ada masalah, tapi entah kenapa mobilnya tiba-tiba jadi bener lagi, padahal nggak diapa-apain. Selanjutnya Lee pun tiba di salah satu pom bensin, dan di sana Lee meminta penjaga pom meminjamkan HP-nya, tapi sayangnya nggak dipinjemin. Lee pun kembali melanjutkan perjalanannya, namun corong pengisian yang lupa dicabut membuat bensin berceceran dan setelah jauh melewati hutan pegunungan, Lee kembali mendapatkan sinyal. Namun hal itu tidak berguna sebab mobil truk besar itu sudah berada di dekatnya. Dengan sedikit keputusasaan, Lee nekat mengadu banteng dengan truk besar itu. Dan beruntungnya sebelum beradu, Lee berhasil membelokkan mobilnya ke arah lain. Baru saja sesaat Lee bisa menghela nafas lega, truk besar itu kembali muncul di belakang Lee hingga pada akhirnya Lee terpaksa mengarahkan mobilnya ke sebuah danau yang membeku. Truk besar itu pun berhenti mengejar Lee. Namun meskipun begitu, truk besar itu membunyikan klaksonnya yang kencang beberapa kali sehingga membuat permukaan es di danau itu retak. Dan hal itu membuat Lee kembali harus memacu mobilnya lebih kencang. Dan setelah lolos dari pengejaran,
Rupanya yang menubruk Lee itu adalah Laras. Saat sadar, Lee sudah berada di suatu kedai. Dan di saat itu juga Laras kembali menagih uangnya. Dan di situasi itu Lee menuduh Laras sudah melakukan teror terhadapnya dengan menyuruh temannya untuk mengendarai truk besar itu. Namun Laras malah tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Lee. Singkatnya, Laras tidak pernah meminta temannya untuk melakukan teror, dan untuk memastikan hal itu, Laras meminta temannya yang lain mengumpulkan semua temannya demi memastikan tidak ada yang bergerak di luar perintahnya. Dan saat teman Laras itu mencoba menghubungi temannya yang lain melalui telepon umum yang ada di luar, Laras yang mendengar ada suara keributan di luar kedai mencoba memeriksanya. Namun, Lee berfirasat kalau keributan itu disebabkan oleh psikopat gila yang mengejarnya. Lee pun pergi ke dapur kedai untuk bersembunyi, dan ternyata benar, psikopat gila itu sudah ada di dalam kedai dengan membawa sebilah kampak. Lee yang ketakutan tidak sengaja menjatuhkan sebuah sendok, dan karena suara itu, Lee hampir saja terbunuh. Lee yang berhasil menangkis sambatan kampak dengan aparat pemadam api itu pun segera berlari keluar kedai dan bergegas memacu mobilnya. Seperti biasa, psikopat selalu bersikap layaknya pemburu. Dan saat Lee mau memutar arah karena jalan yang terportal, truk besar itu menghalangi jalannya. Dan mau tidak mau, Lee pun menerobos portal itu. Aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Sadar bahwa di depannya adalah jalan buntu, Lee pun melompat dari mobilnya sehingga Lee pun melihat ke bawah jurang itu untuk memastikan apa yang terjadi. Namun, untungnya kebiasaan Lee yang tidak pernah mengikat tali sepatu itu berhasil menyelamatkannya dari sergapan psikopat gila itu. Dan pada akhirnya keberuntungan pun berpihak kepada Lee. Dan atas hal itu Lee pun berhasil selamat. Dan saat di perjalanan pulang, Lee mendapat tumpangan dari seorang pria yang pernah memberinya peringatan pada saat mau mengantar makanan ke sebuah gunung. Esok paginya, Lee pergi ke tempat jual beli barang bekas dan menjual salib perunggu yang ditemukannya di rumah di atas gunung itu. Dan dari hasil penjualan itu, Lee berhasil melunasi semua hutangnya. You want more of our time to waste? I got Dan saat semua selesai, film pun selesai. Tamat. Nah, dari film ini kita bisa ambil beberapa pelajaran yang diantaranya Lee kerja keras, tapi kebiasaan buruknya kayak judi dan ngutang malah bikin hidupnya makin susah. Banyak orang yang mungkin relate. Kadang lagi kepepet dan ngerasa jalan pintas itu adalah solusi cepat, tapi justru bikin masalah jadi makin panjang. Dari sini kita bisa belajar bahwa rezeki yang datang pelan tapi halal lebih tenang daripada yang datang cepat tapi bikin resah. Lee yang awalnya menganggap enteng peringatan dari orang lain yang memintanya untuk berhati-hati, padahal benar, di sanalah semua mimpi buruk dimulai. Kadang dalam hidup, peringatan kecil bisa jadi penyelamat besar. Jadi jangan terlalu cuek, dengerin kata orang, apalagi kalau niatnya baik. Nah, di sepanjang film, Lee sering banget kena sial ya. Kejar-kejaran, hampir mati, dituduh mabok, dan diburu psikopat. Tapi justru di situ dia belajar bertahan. Bahkan kebiasaannya yang kelihatannya sepele, gak ngikat tali sepatu, malah nyelamatin nyawanya. Dan dari sini kita belajar bahwa kadang hal kecil yang kita anggap remeh bisa jadi penentu besar dalam hidup. Oke, itu aja alur cerita film yang bisa gue suguhkan di kesempatan kali ini. Semoga bisa jadi rekomendasi film terbaik di tahun 2025 buat dulur semua.
Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel seperti biasa ID, tempat dimana film gak cuma diceritain tapi juga dirasain. Cerita gak akan berhenti selama lo masih di sini. Gue Narabias, kita ketemu lagi di video selanjutnya.